Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi guys di Lafi Channel. Kita masih masuk di segmen satu hari satu hadis. Kita masih membahas tentang Sahih Al-Bukhari. Nomor hadis di 2755. Hadisnya tentang keutamaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam qala bu'istu bijawami'il kalim wa nusirtu birru'bi fabaina ana naimun utitu bimafatihi khazaini ardi fawdi'at fi yadi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, aku diutus dengan jawami al-kalim, ucapan singkat namun syarat makna. Aku ditolong dengan rasa ketakutan musuh, dan aku bermimpi aku diberikan kunci-kunci pembendaharaan dunia. Kemenangan lalu diletakkan di tanganku. Pesan hadis, beberapa keutamaan yang Allah berikan kepada Rasul-Nya, yaitu Rasulullah mengucapkan kalimat singkat yang penuh makna. Allah menanamkan rasa takut di hati musuh Rasul-Nya, serta Rasulullah diberikan kunci pembendaharaan dunia melalui kemenangan umat Islam dan penaklukan negara-negara lain. Jadi ini adalah hadis di mana Rasulullah itu mempunyai keutamaan, yaitu yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasulullah itu diutus dengan jawami kalim, yaitu ucapan yang singkat namun syarat makna. Jadi ketika Rasulullah itu menyampaikan segala sesuatu kepada sahabat, bahkan apa yang Rasulullah contohkan, apa yang menjadi perilaku Rasulullah, itu semuanya syarat dengan makna. Makanya ketika kita belajar itu, sandarkanlah pembelajaran kita kepada guru kita, kepada orang-orang alim, kepada orang-orang yang mengerti akan hukum itu. Misal kita belajar Al-Quran, maka kita carilah guru yang benar-benar mengerti Al-Quran. Ketika kita belajar hadis, maka carilah guru yang benar-benar mengerti hadis. Misalnya kita belajar tentang akhlak, carilah guru-guru yang alim terhadap akhlak dan lain-lain sebagainya. Jadi tidak semua guru itu mampu menguasai semua bidang. Jadi kita harus mempunyai guru yang memang kita yakini kebenaran guru tersebut. Jadi jangan sampai kita belajar ini belajar sendiri. Apalagi zaman sekarang kan segala informasi itu mudah banget didapat. Tapi kebenaran informasi itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Termasuk video ini juga yang ada di YouTube. Walaupun satu hari satu hadis, walaupun yang disampaikan menggunakan bahasa Arab, walaupun yang disampaikan hadis, tapi cross check dulu keutamaan hadis itu, apa yang menjadi dasaran hadis ini. Nah, jadi ini jadikanlah wawasan untuk menambah pengetahuan kalian semua. Jadi kalian juga tidak harus meyakini ini gitu. Justru sama-sama kita belajar di sini apa yang menjadi kekurangan dari channel ini, apa yang menjadi kelebihan dari channel ini, agar apa? Sama-sama kita terbangun. Dan yang paling penting adalah apapun yang menjadi kritik dari kalian semua, selama masih ada sandaran, ini akan saya terima dengan baik. Tapi kalau kritik tidak punya sandaran, hanya mencemooh, mencaci maki, menghina, yang rugi itu kalian. Saya tidak ada masalah sama sekali. Karena saya hanya menyampaikan apa yang guru saya ajarkan dan juga yang telah tertulis dari apa yang guru saya sampaikan kepada saya. Jadi itulah amanah yang guru saya ajarkan kepada saya. Jadi walaupun kalian mencaci maki atau misalnya kalian menghina atau merendahkan, yang rugi kalian. Karena saya tidak punya pengaruh sama sekali
di kehidupan kalian, apalagi nanti di yaumil kiamah. Yang bertanggung jawab itu ya diri kalian sendiri atas semua perbuatan kalian. Gitu. Jadi dengan penyampaian hadis ini adalah semata-mata untuk sama-sama kita belajar, sama-sama kita untuk mengenal kembali siapa itu Rasulullah, bagaimana yang Rasulullah lakukan, apa yang Rasulullah sampaikan, dan bagaimana kehidupan Rasulullah. Dan terutama juga kita sama-sama belajar apa dasaran yang menjadi hadis yang saya sampaikan ini. Nah, lalu juga Rasulullah itu ditolong dengan rasa ketakutan pada musuhnya. Yang kemarin saya jelaskan. Bahkan di hadis kemarin itu dijelaskan oleh baginda Nabi, Allah itu menolong Rasulullah memberikan rasa ketakutan kepada musuhnya seperti jarak perjalanan sebulan lamanya. Kan sangat luar biasa itu. Nah, jadi ketakutan-ketakutan yang Allah berikan kepada musuh-musuhnya Rasulullah itu semata-mata adalah untuk melebihkan keutamaan Rasulullah dibandingkan nabi-nabi yang lain. Dan juga Rasulullah bermimpi, Rasulullah diberikan kunci-kunci pembendaharaan dunia, yaitu pembendaharaan dunia ini maksudnya adalah kemenangan atas apa yang menjadi perperangan antara Rasulullah dan orang-orang yang memang tidak suka dengan Islam. Lalu diletakkan di tangannya Rasulullah. Nah, beberapa keutamaan yang Allah berikan kepada Rasulnya, yaitu Rasulullah mengucapkan kalimat singkat yang penuh makna. Nah, Allah juga menanamkan rasa takut di hati musuh Rasulnya, serta Rasulullah diberikan kunci pembendaharaan dunia melalui kemenangan umat Islam dalam penaklukan negara-negara lain. Jadi penaklukan-penaklukan yang Rasulullah lakukan ini adalah semata-mata Rasulullah mengajak, ini yang ada di Sirah Nabawiyah. Beliau mengajak untuk masuk ke dalam agama Islam dengan penuh keridoan dan juga penuh rasa tanggung jawab. Nah, ketika mereka diajak itu menolak, merekalah yang melakukan perperangan. Jadi tidak ada Rasulullah menyampaikan kepada suatu negara tentang Islam, ketika dia menolak secara damai, tentu dia juga tidak akan dimusuhi oleh Rasulullah. Contohnya apa? Seperti negeri An-Najasyi. Bahkan raja di sana pun ketika masih memeluk agama lain, masih berhubungan akrab dengan Rasulullah. Gitu. Makanya Islam itu tersebar bukan melalui perang, bukan melalui kekerasan, tapi Islam itu tersebar semata-mata atas ajakan Rasulullah SAW, karena mereka tidak mau sehingga merasa Islam ini adalah pesaing dari agama yang telah dia anut, sehingga dia melakukan permusuhan kepada Rasulullah. Nah, itu yang menyebabkan perang terjadi antara Rasulullah dan negara-negara yang memang tidak suka kepada Islam. Apalagi ini efeknya adalah dari omongan-omongan orang-orang Quraisy yang tidak senang sekali kepada Rasulullah. Gitu. Apa yang Rasulullah bawa? Maaf, bukan kepada Rasulullahnya, tapi kepada apa yang Rasulullah bawa. Bahkan Abu Jahal sendiri pun kepada Rasulullah itu sangat percaya, sangat yakin gitu. Dan nggak pernah benci kepada Rasulullah. Tapi Abu Jahal itu benci kepada Rasulullah itu karena apa yang dibawanya. Nah, itu kan sangat luar biasanya Abu Jahal kan, durhakanya kepada Allah gitu. Jadi yang ditantang itu bukan nabinya aja, tapi Allahnya yang dia tantang gitu. Makanya turunlah surat Tabat yada abil habi wa tab. Maka sungguh terkutuklah Abu Jahal atau Abu Lahab. Jadi mudah-mudahan dengan hadis-hadis yang disampaikan ini menjadikan pembawa wawasan ilmu untuk kita, dan juga kita lebih mengenal lagi apa itu
yang sering Rasulullah lakukan, apa keutamaan Rasulullah, apa yang Rasulullah sukai, apa yang Rasulullah pernah lakukan. Gitu. Jadi ini untuk menambah wawasan kita agar kita lebih mengenal lagi siapa Nabi kita, dan agar juga kita menjadikan Rasulullah Muhammad SAW sebagai idola kita. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.